Ruben Karel Sanadi. Yes. Putra asli Papua, tapi lebih banyak bermain untuk klub di luar Papua. Sebenarnya kapan Ruben mulai merantau keluar dari Papua dan apa alasannya? Pertama-tama, yang paling pertama adalah bersyukur sama Tuhan karena saya bisa dapat talenta, bisa bermain sepak bola, dan saya bisa merasakan kemana saya pergi. Nah, memang betul saya lebih banyak merantau. Mulai dari lulus SMP, saya sudah mulai merantau ke Jakarta, dan di situ saya masuk yang namanya sekolah olahragawan, yaitu Ragunan School. Situ saya mulai meniti karir saya, dan di sana saya belajar dulu, tapi tetap diutamakan adalah prestasi. Selama 3 tahun saya melakukan sebagai siswi Ragunan, yaitu Ragunan Super School. Saya selama di situ saya melatih yang pertama adalah mental, disiplin, dan sebenarnya sih belajar juga, cuman ya itulah prestasi diutamakan di sana. Selama 3 tahun saya di sana, hal banyak yang saya alami, hal positif sebenarnya, membentuk suatu mental dan karakter. Ketika saya lulus di tahun 2006, saya sudah mulai main di Liga Utama, yaitu Persikota Tangerang. Pelatih pertama saya yang bawa saya ke Liga Utama adalah Mundari Karya. Itu, Mundari Karya. Dan selama beberapa musim saya membela Persikota, ada pasang surutnya. Tapi itu, saya bersyukur karena di saat itu saya masih muda, belum tahu itu yang namanya duit yang besar. Tetapi saya diajarkan almarhum Bung Okta, sekarang sudah almarhum. Dia mengajarkan bahwa kamu harus cari nama dulu, cari namamu setinggi-tingginya dan banyak-banyak cari nama, belajar terus, jangan pernah menyerah. Pasti kamu akan menemukan yang namanya kesuksesan dan uang itu akan cari kamu. Kakak Ruben, kesan pertama apa yang didapat Ruben Sanadi saat pertama kali merantau keluar dari Papua? Apakah ada keluarga atau kerabat yang membantu kakak Ruben selama merantau? Dia adalah orang tua saya, yaitu bapak saya. Bapak saya yang ya sampai saat ini kesuksesan ini semua karena orang tua juga, dari doa orang tua, dan sekarang saya juga sudah berkeluarga dari doa-doa mereka. Kesan pertama saya masuk Ragunan, saya sakit, tapi di situ ada bapak saya yang bawa saya ke rumah sakit berobat hingga saya sembuh. Dan sepatu pertama saya masih ingat saya pakai sepatu apa ya? Adidas kalau nggak salah ya, Adidas. Kalau tidak salah saya pakai Adidas yang lama, tapi ya itu dibeli pertama kali sama bapak saya buat saya pakai. Dan itu kesan pertama saya masuk Ragunan. Dan saya dapat hadiah sepatu itu. Dan sepatu itu udah nggak tahu di mana. Tapi itu kesan pertama. Saya masuk Ragunan, saya jatuh sakit, saya dibawa ke rumah sakit, diobatin dan sembuh. Puji Tuhan. Itu kesan ya. Iya. Setelah sekolah di Ragunan Super School, merantau, klub profesional pertama kakak Ruben apa dan tahun berapa? Oke. Ya, yang tadi kan saya sudah sampaikan dari awal, maksudnya dari Ragunan, saya senang karena banyak hal yang saya belajar. Saya dapat di sana, saya bersyukur karena saya bisa belajar semua hal. Walaupun masa kanak-kanaknya, masa remaja saya tetap dikurung istilahnya di Ragunan. Tapi itu, saya bersyukur karena banyak hal positif yang saya dapatkan. Jadi mental buat saya. Dan ketika 2004 ya, saya keluar dari Ragunan. Puji Tuhan saya sudah dapat klub profesional. Itu tadi saya bilang Persikota Tangerang. Di situ juga banyak kesan-pesan di sana. Karena apa? Banyak pasang surutnya yang gimana saya makan bersama teman-teman. Kadang kalau nggak gajian ada senior-senior yang ngajak kita makan. Terus mungkin bisa ya itulah Indomie atau apa. Ya.
pasti makan di warung dibayarin, masih merasakan bisa dibayarin sama. Tapi banyak senior-senior yang berjasa buat saya. Ada dulu Bang Jainal Anwar, itu salah satu orang yang berjasa juga buat saya. Kakak Ruben, kalau klub profesional pertama Kakak Ruben adalah Persikota. Siap. Klub lokal asal Papua pertama apa yang dibela Kakak Ruben? Masih ingat nggak Pak? Sebenarnya saya belum bela klub pertama di Papua, belum ada. Dulu saya ikut namanya Bogasari, Liga Bogasari. Itu tahun 2000 berapa saya lupa. Di situ saya dapat nama masuk PPLP Papua. Di PPL Papua, puji Tuhan saya lolos lagi di Keragunan karena saya ikut Popnas waktu itu, Pekan Olahraga Pelajar. Lolos langsung saya ke Jakarta. Nah di situ sampai sekarang, makanya kan kadang yang bilang, kakak pertama main di mana? Dia bilang Persikubin. Enggak, saya belum pernah main di Persikubin. Saya belum pernah main di Persikubin. Saya klub pertama saya adalah Persikota Tangerang. Kalau di Papua, ya itulah namanya, kita dulu kecil masih main-main bola apa. Tapi kampung saya namanya Biriosi. Nah di situ ada namanya apa klub itu Putra Samber ya. Putra Samber itu klub saya di Biriosi. Oke, nanti diedit lah. Pokoknya Putra Samber di Biriosi. Tapi untuk klub di Papua belum pernah saya bela di usia muda. Tapi yang saya rasakan adalah saya masuk di PPLP. Saya dari situ langsung saya ke Ragunan. Jadi klub pertama saya di tim profesional adalah Persikota. Dan di situ saya mulai merantau. Dari situ saya bisa ke PSMS Medan, kembali ke Bekasi. Dulu saya main di Persipasi dan sekarang saya kan rumahnya di situ. Persipasi, habis itu saya ke Pelita Jaya sama ketemu kawan saya yang namanya Jajan Mulyana. Nah itu di situ. Persikota. Yes. PSMS Medan, Persipasi. Tahun dan dalam momen apa Kakak Ruben pertama kalinya dipanggil Timnas Indonesia? Nah, kita bicara klub dulu. Klub pertama saya Persikota Tangerang, PSMS Medan, Pelita Jaya, Persipasi, Persipura Jayapura, dan Persebaya Surabaya, dan terakhir sekarang yang saya bela adalah Bayangkara FC di tahun 2020 dan 2021. Masuk nasional tim pertama dan merasakan juara juga, yaitu saya di tim kebanggaan kita orang Papua adalah Persipura Jayapura. Itu tim pertama yang di situ saya bisa merasakan tim nasional. Tetapi dulu saya di Medan saya dapat nama untuk tim nasional U23. Nah, itu dari junior ya, bicara yang junior. Itu tim U23. Nah, naik ke senior itu di Persipura. Puji Tuhan di Persipura saya banyak ada prestasi di sana bersama Kakak Bosci, Kakak Ian, Pak Habol dan Kakak Ricardo dan kawan-kawan di sana. Di situ saya dipanggil tahun 2014 membela tim nasional Indonesia. Itu tim debut pertama saya di tim nasional. Dan saya juga berterima kasih buat tim Persipura karena di situ nama saya terangkat di sana. Dan banyak kesan-pesan yang saya dapat di sana, yaitu kebersamaan itu di Mutiara Hitam. Persipura, bicara Papua. Dan sampai saat ini Persipura masih ada di dalam hati karena itu tempat lahir saya. Oke. Persipasi. Bicara Persipasi. Jajang Mulyana. Siap. Berarti di Bayangkara, di Persipasi dengan Jajang Mulyana. Ya. Langgeng. Masuk. Oke, dulu di Pelita Jaya saya sama Jajang Mulyana. Pelita Jaya bukan Persipasi. Pelita Jaya, Persipasi enggak? Pelita Jaya. Ya, Pelita Jaya. Pelita Jaya bersama Jajang Mulyana. Pelita Jaya. Dan sekarang 2020 dan 2021 bersama Jajang Mulyana, dan dia ada bersama saya dan dia sekarang jadi partner saya. Semoga kita bisa bersama-sama hingga kita berdua pensiun. Oke, kita merapat dulu Sampai membawa Bayangkara juara. amin ya. Mudah-mudahan kalau Tuhan kehendaki tahun ini saya bisa merasakan juara bersama Kang Jajang. Oke, dia udah mau bertanya. Kaks Ruben Sanadi,
Ada pertanyaan berikutnya untuk Kaks Ruben. Alasan Ruben memilih setia pada nomor 14. Selain nomor 4, Ruben pernah pakai nomor punggung berapa aja? Ya, terima kasih Kang Jajang. Pertanyaannya sangat jos. Kenapa saya memilih nomor 14? Karena kesan pesannya ada. Ini, ada cincin nih ya kan. Oh, itu Nah. nikah tanggal 14? Bukan. Saya kenal istri saya. Tanggal 14? Bukan. Salah. Terus? Jadi ceritanya saya masuk Ragunan. Tanggal 14? Bukan juga. Saya masuk Ragunan, saya ketemu istri saya yang sekarang, istri Natasha. Di situ kita berpacaran 14 tahun? Ya, lebih dari 14 tahun? 14 tahun terlalu lama. Paling 7-8 tahun atau 10 tahun lah. Tapi di situ saya kenal dia. Dan kenapa saya memilih nomor punggung 14? Karena ulang tahunnya tanggal 14 November. Makanya kenapa alasannya saya pilih nomor 14? Karena dia punya hari ulang tahun. Itu buat dia karena spesial buat dia, karena dia orang yang saya cintai dan dia yang di belakang layar kesuksesan seorang laki-laki pasti suami ada doa dari istri. Dan mereka itu selalu di belakang layar, tidak pernah tersorot. Terima kasih cinta buat doa, dukungan yang selama ini diberikan untuk saya. Dan puji Tuhan kami bisa dikaruniai 2 anak, yaitu Aurora dan Aurero. Anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih cintaku, sarangi. Saat baru menekuni sepak bola sebagai karir, posisi bermain Ruben Ya, tetap left back. dari awal karir Dari sampai awal, sekarang? semuanya tetap back kiri. Tidak berubah, jadi bagian ini sampai ke bawah ini semua kiri. Oh, karena ini yang punya the best crossing in the world. Jadi, siapa sosok yang menginspirasi Ruben untuk menjadi pemain sepak bola profesional? Sebenarnya dulu gue tahu sendiri, kita di kampung siapa? Jarang dibilang. Saya dulu main bola, tapi dulu sih saya juga punya idola. Namanya. Tapi kan di kampung kayak macam di tanah Papua itu kan banyak sekali Banyak. talenta-talenta, terus Betul, senior-senior yang banyak yang berkarir di timnas juga. Salah satunya yang menginspirasi Kaks Ruben ini siapa? Aduh. Yang Siapa? sangat menginspirasi gitu. Siapa ya? Yang satu posisi kah atau lain posisi Kalau kah? pas zaman saya ya Pasti kan ada idolanya juga dari pasti, Papua. ya paling kakak. Ya idola pertama saya adalah bapak saya. Bapak saya juga dulu main bola. Oh, Dari keluarga bapak saya. Jadi bapak saya dulu. Bapak saya juga jadi striker. dari keluarga tuh Ya. pemain bola. Keluarga tidak semua, cuma saya sama bapak saya. Tapi bapak saya yang jadi idola saya. Dan mungkin senior di Papua mungkin yang menjadi inspirasi masih ada kakak Ortisan Salosa, itu kan satu posisi. Nah, dan idola saya di tim luar, yaitu tim luar negeri ya, itu Ashley Cole. Makanya anak saya yang kedua namanya Ashley. Oh, Itu Ashley. Jadi yang sangat menginspirasi Kaks Ruben untuk menjadi pemain sepak bola itu dari ayah ya? Ya, dari orang tua. Dari orang. Dan dari dia juga yang kasih support buat sampai sekarang bisa jadi pemain bola. Jadi, tapi dulu dia tuh bukan bek kiri, malah dia striker bapak saya. Tapi ya itu idola pertama saya. Jadi momen atau pertandingan paling mengharukan atau berkesan dalam karir sepak bola Ruben, baik bersama klub atau timnas? Kayaknya di klub. Di klub. Kalau di klub bersama tim Persipura Jayapura, Pernah membawa juara? ya di situ kita tahun 2013 saya dari Pelita Jaya sama Ko pindah ke Persipura. Puji Tuhan saya bisa mengangkat trofi bersama pemain-pemain Tanah top kelahiran. di tanah kelahiran saya sendiri. Itu satu kesan yang sangat tidak Sangat terlupakan bangga ya. sampai hari ini, karena saya bisa mengangkat piala bersama teman-teman senior-senior dan adik-adik kakak-kakak yang hebat di tanah Papua, yaitu di Persipura Jayapura, dan itu momen yang tidak akan pernah saya lupa. Terus kalau di timnas sendiri? Di tim nasional, debut pertama saya main di
Yang paling berkesan aja di timnas. Ya itu, saya pernah main di Qatar. Waktu itu pra Piala Dunia, itu debut pertama saya. Yang berkesan adalah saya gugup. Karena itu pertandingan internasional. Internasional. Dan membela negara. Betul. Tapi puji Tuhan saya bisa jalankan dengan baik, dan walaupun menjadi pemain pengganti tapi puas sebagai pemain pengganti, tapi bisa dikasih kesempatan untuk bermain dan bangga juga. Terus kunci sukses dari Kaks Ruben dalam merantau sekaligus meniti karir sebagai pemain sepak bola. Pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang saya paling tunggu-tunggu dari pemirsa segmen ini, dari pemirsa dan dari presenter Pak Jajang. Oke, kunci pertama adalah satu, sudah pasti berdoa. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah attitude. Itu yang sangat penting. Jadi kalau berdoa sudah tahu pasti toh. Kalau ya, dari Kristen pasti ya ibadah setiap waktu. Semua punya kepercayaan sama masing-masing. Dan di Indonesia sini kan beragam macam agama. Jadi kalau saya sebagai Kristiani ya pasti saya beribadah. Ya itulah. Itu yang kunci dari utama, sebelum melakukan segalanya pasti ibadah. Minta doa. Ya paling minta doa. Sama juga kayak Jajang toh pasti sholat 5 waktu. Oke. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu yang saya tanamkan mulai saya sekolah dari Ragunan, dan itu yang saya dapatkan. Disiplin waktu dari segala apapun, baik dari waktu, baik dari latihan, dari makan, dari apapun. Makanya aku lihat sendiri ya, setiap apapun pasti saya duluan. Saya komitmen dengan waktu. Pesan dari Kaks Ruben untuk anak-anak muda. Nah betul. Kalian harus disiplin waktu, disiplin segalanya kalau kalian mau sukses. Betul, itu paling penting. Kunci yang ketiga adalah attitude. Kenapa saya bicara attitude? Attitude itu sangat penting. Saya juga sebagai pemain Papua, kita untuk kalau dibilang senior pasti kita hargai sekali. Paling orang yang paling tua pasti kita taruh di atas duluan. Berjalannya waktu, ini sedikit saya mau sharing juga buat generasi muda yang sekarang. Kita yang dulu, yang sekarang ini, dulu kita jadi junior, paling nomor satu hargai senior. Tapi sekarang terbalik, tidak seperti begitu. Bukan mengkucilkan anak-anak yang sekarang, menilai sekarang. Mungkin mengikuti zaman. Ya, mungkin mengikuti zaman. Kita tidak bisa salahkan. Cuman kita juga sebagai senior mungkin salah. Kita tidak edukasi sama mereka. Jadi sekarang senior sama junior sama. Mereka nggak ada harga-hargainya. Nah itu yang kekurangan. Bukan kita mengucilkan pemain muda, tapi harus banyak pemain senior edukasi sama mereka untuk attitude itu diutamakan. Karena dimanapun kita bermain, kamu bisa diterima dimanapun kamu bermain bola karena attitude-mu. Attitude-mu baik, pasti kamu akan main bola kemanapun, pasti akan diterima oleh siapapun. Nah makanya itu yang saya tanamkan, yang tadi saya bilang doa, disiplin, dan attitude. Itu yang paling saya pegang. Makanya kemanapun saya pergi, puji Tuhan, banyak yang tidak bisa dipungkiri, banyak yang menerima sama saya. Itu. Nah, itu pesan buat anak-anak muda yang pengen sukses, pengen karirnya lancar. Dengarkan pesan dari Kaks Ruben. Amin. Tapi jangan marah ya, ini cuma masukan. Kita sharing aja, karena kita sebagai pemain senior yang pernah kita alami untuk anak-anak muda sekarang. Ya, kau tahu sendiri, kita pasti mengalami pasang surut yang mana kita tidak digaji. Pasti ada fase-fasenya. Fase-fasenya ada. Jadi itu harus kita baca. Ya mungkin buat anak-anak sekarang karena mungkin udah merasa enak. Ya, tidak merasakan kayak kita dulu, kayak kendala gaji, kendala DP. Betul. Dan itu jadi itu terjadi, memang terjadi. Dulu kita cerita sedikit. Kita lihat senior ada makan atau berdiri di depan hotel atau lagi ada di mall atau apa. Kita kayak kucing yang lari sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi itu kadang saya juga masih rasakan bahwa dimana kalau senior kita latihan pulang bawa sepatunya mereka. Kadang kita pernah disuruh nyuci sepatunya mereka. Itu benar, pernah itu dicuri. Pernah saya beritanya saya pernah cuci sepatu. Pernah. Terus kayak misalkan kita jalan, kayak senior kita ngajakin jalan ke supermarket atau ke mall gitu. Dia ngajakin, kalau mereka belanja itu pasti kita nih anak-anak junior disuruh bawa barang belanjaannya, tenteng barang belanjaan. Disangkanya kita yang belanja, padahal senior-senior kita yang belanja. Tapi mereka seru, mereka ajarkan kita bagaimana
menghargai sama. Betul. Terus untuk ya kita lebih biar mental kita lebih Tapi jadi mental jadi. jadi. Setuju. Kita banyak pegang apapun, tapi mereka bayarin kita. Itu Iya. seniornya dulu. Saya sangat berterima kasih buat senior kita yang Senior. sudah dulu, yang lalu-lalu, karena mereka buat kita mental jadi bagus. Sekarang kita juga jadi senior. Apa yang kita berikan buat junior? Ya itu banyak edukasi sama mereka. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa dengar. Oke. Intinya buat teman-teman ya, intinya kalau udah sukses jangan merasa cepet puas. Tetaplah berlatih, kerja keras, karena tanpa itu kita semua pasti nggak ada apa-apanya. Dan selalu berdoa. Ya. Jangan lupa sama yang di atas. Itu kuncinya. Cedera jadi bagian dalam karir seorang pemain sepak bola. Cedera serius pertama yang didapat Kaks Ruben, dan bagaimana Ruben bisa kembali bermain. Sangat setuju. Ya, cedera pertama tahun 2015 itu pas kebetulan kompetisi lagi off. Lagi off ya. Puji Tuhan, saya kena ACL, putus, dan di situ banyak hal yang saya alami juga. Dan puji Tuhan sudah punya pendamping. Jadi ada hikmahnya ya. Ya ada hikmahnya, ada baik buruknya. Ya itulah namanya kehidupan. Tapi di situ saya belajar banyak bagaimana bersyukur paling utama, dan banyak relasi. Di situ saya cedera, saya operasi, dan itulah kembali lagi yang di belakang layar, seorang istri yang setia mendampingi, motivasi, dan memberikan support, Yang selalu mendukung. sampai saya pulih. Kenapa? Pas setelah saya cedera saya bilang, wah ini selesai. Mungkin itu sudah. kan bukan dari support seorang istri aja, tapi dengan kekuatan hati Kaks Ruben Betul sekali. untuk bisa bermain, untuk bisa mencapai di puncak itu lagi, kan itu yang Betul. harus dipertahankan, yang sangat sulit untuk balik ke titik itu lagi. Ya. Jadi apa yang bisa Kaks Ruben bisa menjadi yang bisa nyampe di titik itu lagi, gimana caranya? Nah, yang sampai di titik mana yang waktu itu saya frustasi, tetapi kembali lagi saya bergumul sama istri, sama Tuhan bahwa di sini ini tempat kerja saya, di sini saya bisa mencari untuk anak istri saya. Jadi di situ saya bergumul sama istri dan kita berdoa bahwa pasti ada jalan, dan keyakinan saya bahwa saya akan sembuh, saya akan bermain bola lagi karena saya udah punya anak istri. Ada yang saya harus kewajiban, kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Betul, tanggung jawab saya besar. Jadi, sebagai laki-laki. motivasi itu muncul bahwa saya harus bisa, dan kata dokter waktu itu 80-90% itu kamu sudah tidak bisa main bola. Tapi saya bilang sama dokter masih ada namanya Dokter Bobby Nelwan. Saya bilang sama dokter, dok, saya akan sembuh dan saya akan kembali bermain. Dan dokter bilang kalau kamu operasi sekarang, kamu bisa akan main 10 tahun ke depan. Puji Tuhan terbukti, dan sekarang saya masih bisa main bola. Puji Tuhan saya tidak kenapa-napa. Jadi untuk pemain bola, Jangan ada berkecil hati jangan kalau berkecil cedera hati. ya. Kalau cedera, tetap semangat. Semoga recovery-nya bisa cepat dan harus kembali ke sini sama sini. Mental sama ini. Kalau ini sama ini, pasti cepat sembuh dan bisa bermain bola lagi kembali. Jangan takut. Segala sesuatu yang terjadi, semua sudah seizin Serahkan. Tuhan. Soal cedera, salah satu sejarah hidup di sebelah. Sama teman saya, sejarah hidup juga, dia juga cedera. Itu ya, saya lupa. Dia juga sama kayak saya, tapi kita masih ingin main bola. Itu semua kembali dalam hati. Benar kan? Benar. Boleh kok cerita sedikit? Boleh. Dengar cerita sedikit. Pengalaman pahit, pengalaman baik, dan pengalaman berharga. Singkat, jelas, dan padat. Karena saya cedera, mungkin ya orang menilai cedera lutut itu ya sebagian dari akhir karir semuanya. Tapi itu tidak menepis apa yang diomongin mungkin ya segelintingan orang gitu. Tapi dengan kekuatan hati dan support dari istri sama keluarga, apalagi waktu itu pas saya cedera, saya mau nikah. Jadi ya saya pergi ke dokter,
Terus saat periksa, terus dokter bilang kalau masih mau main bola, ya udah operasi. Dan akhirnya saya menjalankan itu, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang karena kekuatan hati saya yang mesti saya tunjukkan, dan saya harus tanggung jawabkan karena saya mau nikah. Jadi harus saya memotivasi diri saya sendiri. Itu keadaan apapun. Karena mungkin itu udah jalan dari Tuhan. Dan akhirnya saya bisa kembali lagi bersama Kaks Ruben. Jadi motivasi, tetap jos, jangan pernah menyerah. Karena masih punya Tuhan, kita jalani terus. Jangan lupa bersyukur. Dimulai dari era junior, sudah berapa banyak piala atau prestasi yang Kaks Ruben raih sebagai pemain sepak bola? Sebenarnya sampai saat ini mungkin tidak terlalu banyak, cuman masih ingin punya prestasi trofi lagi ya. Kalau Tuhan izinkan kita bisa tahun ini angkat trofi, berarti bisa menambah pundi-pundi juara ya. Itu di junior paling kita juara Popnas, ya itu juara 2 sih, bukan juara 1. Tidak apa-apa kan juara. Yang penting trofi. Yang penting trofi, terus dapat medali ya, syukurlah. Paling itulah Persipura Jayapura. Saya mendapatkan beberapa trofi di situ, yaitu juara pertama, kita TSC juga juara. Dan momen-momen itu sangat berharga dan sangat penting juga buat diri saya. Itu aja sih. Mungkin next. Oke. Bayangkara Biner. Usia Kaks Ruben ini sudah tidak muda lagi. Betul. Sudah banyak prestasi juga yang diraih. Betul. Hal apa lagi yang ingin diraih Ruben dalam karir sepak bola? Betul. Sebagai pemain. Yang tadi kembali lagi saya bilang, jika Tuhan izinkan, semoga tahun ini kita bisa mengangkat trofi bersama-sama, sahabat, teman-teman, baik semua yang ada dalam tim Bayangkara ini. Itu yang tahun ini saya inginkan. Dan untuk Satukan kedepan, tekad kita ya. Satu tekad sama-sama. Dan saya ingin membantu tim Bayangkara untuk mengangkat trofi. Ya, juara mudah-mudahan Tuhan Insya Allah, izinkan. jika Allah izinkan, jika Tuhan izinkan, mendapatkan gelar di tahun ini. Yang penting kita kerja keras dulu, kita konsisten dulu. Amin. Yang urusan yang lain-lain itu biar ada dari Amin. Kita sebagai pemain kita kerja aja dulu. Mungkin itu yang saya inginkan di tahun ini. Tahun berikutnya, selanjutnya biar silakan sama Tuhan. Lanjut. Oke, lanjut ya. Siap. Kalau tidak menjadi pemain sepak bola, jadi cita-cita lain Kaks Ruben sewaktu kecil atau pas lagi remaja. Dulu Cita-cita selain sepak bola. Jadi dulu cita-cita sebelum menjadi pemain bola, ya memang cita-cita ingin jadi pemain bola. Tapi dulu almarhum ibu saya atau mama saya bilang, kamu kenapa bisakah tidak jadi pendeta? Ya, tapi ya mungkin itulah jalan yang Tuhan sudah kasih buat saya di sini ya. Itu yang saya bilang, makanya selalu saya bilang di mana saya bermain bola, di situ saya bersaksi nama Tuhan, dan saya tidak malu karena itu agama yang saya geluti, dan sama-sama kita percaya sama Tuhan. Itu yang selalu saya taruh di depan, bahwa Tuhan yang saya utamakan segala sesuatu yang saya lakukan. Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana rasanya bisa menjadi pemain sepak bola yang berprestasi dan banyak dikenal orang? Pertama, satu tadi saya bilang bersyukur, bangga bisa jadi pemain sepak bola, bisa pergi lihat dimanapun, baik di Indonesia, di luar negeri, sampai bisa ke Timur Tengah, itu semua karena prestasi dari sepak bola. Kalau tidak jadi pemain sepak bola ya tidak tahu, mungkin tidak bisa lihat seluruh Indonesia, tidak bisa lihat luar negeri, Aceh, Jawa, semua tidak bisa lihat. Sampai justru jadi pemain bola saya bisa juga terbang ke Wamena. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi lihat Wamena. Betul. Ini jujur. Untuk kita jadi pemain bola, kalau tidak kita tidak bisa pernah pergi ke sana. Tidak tahu ya kota Wamena. Iya. Dan saya juga bersyukur juga sampai saya bisa ke Timur Tengah, bisa lihat ya itu luar negeri. Nah, itu dari bola. Itu yang buat bangga buat diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Lanjut. Oke. Selepas
karir sebagai pemain sepak bola, apa yang ingin ditekuni Kak Ruben menjadi sabar. Oke, pertanyaan selanjutnya, selepas karir sebagai pemain sepak bola, apa yang ingin Kak Ruben tekuni? Menjadi pelatih kah atau menjadi mendirikan usaha? Agen. Itu pertanyaan. Agen. Agen apa? Agen minyak? Agen minyak kah? Bisa agen gas? Banyak pelatih sekarang sudah banyak di Indonesia. Maaf ini bukan kita bicara di segi olahraga. Itu keinginan saya. Saya ingin jadi agen dan ingin mau edukasi sama pemain-pemain yang nanti ketika ya biar mungkin abang-abang agen-agen ada nonton ini dari saya. Biar kita edukasikan mereka untuk bukan hanya. Tapi kan kalau jadi agen perlu apa kayak sekolah kah? Ya, tidak ada masalah. Belajar. Coba, kita coba. Tidak ada yang tidak mungkin. Berarti habis sepak bola ini mau ambil kuliah jurusan ke apa tuh? Tidak terlalu. Kita hajar aja. Pasti kita cari orang. Ya. Intinya dari itu mungkin. Yang penting ada kemauan ya. Ya, ada kemauan. Tapi sejujur saya ingin jadi teleskouting. Itu pertama. Saya ingin cari bakat-bakat pemain bukan hanya di Indonesia seluruh punya, bukan hanya di Jakarta tapi di Papua, di Aceh, dimanapun. Seandainya. Tapi kan kalau misalkan kalau misalnya jadi talent scouting kan harus pergi ke luar negeri gitu. Ya tidak jadi masalah. Kan harus belajar dengan bahasa. Nah itu dia. Biar patah-patah sedikit aja nggak apa-apa. Nanti kan kita bawa apa? Translator. Ya harus belajar juga dong bahasa. Makanya kalau pelatih tetap saya akan ambil karena itu jadi SIM buat saya, istilahnya STEAM dan STNK. Jadi kalau nanti next ada kepelatihan, ya pasti saya akan ambil. Biar jadi pegangan juga buat saya. Bukan saya nggak mau jadi pelatih. Itu yang tadi saya bilang. Saya akan lari ke situ pasti tim teleskouting dan ingin gimana merubah generasi muda ini bisa lebih baik gitu loh. Bukan hanya bermain sepak bola, tapi bagaimana main sepak bola. Apa tidak kepengen punya kayak akademi gitu? Rencananya ke situ juga sih, cuman satu-satu pasti kalau rezekinya ada ya pasti kita maunya ke situ. Tapi tidak tutup kemungkinan juga toh. Tetap yang tadi saya bilang pasti selesai dari ada ini, kemauan ya. Pasti tim teleskouting dan jadi agen. Oke. Coach Paul jangkau kemana-mana, jangkau. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi boleh nanti mungkin abang-abang macam bos-bos dorang yang jadi agen itu mau sharing, panggil saya untuk sharing, siap. Anak-anak muda bisa lari ke sini. Lanjut. Oke. Makanan dan minuman favorit Kak Ruben. Kamu tahu, saya punya makanan favorit dari kecil adalah pisang goreng. Kenapa alasan itu? Alasannya, sudah dari kecil saya paling suka yang namanya pisang goreng. Ya mungkin ya, itulah kita ngomong. Paling suka sekali makan pisang goreng. Itu makanan favorit. Mungkin ada kesan gitu pertama ngerasain pisang goreng itu apa? Jangan bilang pisang goreng, kalau makan pisang goreng sama teh manis, lupa semuanya. Makanya kenapa saya suka yang namanya pisang goreng. Makanan kedua itu apa ya? Ya sebenarnya itu banyak makanan yang saya suka. Apalagi kalau kau makan kuah kuning, papeda. Itu makanan andalan ya. Makanan andalan itu. Tahu ada ubi, taruh di situ baru kau makan. Itu lebih enak daripada pizza. Nah. Jadi di mana Kak Ruben bertemu dengan sosok seorang istri? Sudah mau habis tuh? Lama sekali. Oke. Kalau mau cerita bukan cerita ya. Memang kisahnya itu saya ketemu di Ragunan. Jadi junior ya. Jadi yang sekarang jadi istri itu Kak punya junior. Yes, betul, setuju. Jadi seperti ya ketemunya di Ragunan. Dia masuk, saya keluar. Nah keluar, saya sudah masuk di tim Persikota. Selalu berkunjung ke Ragunan karena ada kekasih. Oh, ada incaran. Ya. Jadi di Petrus. Yes. Oh. Petrus. Setiap kali pergi ke sana berkunjung karena ada sang mutiara. Nah, terus di sana. Pergi ke sana itu untuk melihat dia latihan kah atau memberikan support, untuk meminta ilmu supaya bisa lari cepat?
Karena katanya Kaks punya istri itu atletik ya? Yes, betul. Istri saya atletik, pelari 100 gawang dan 400 gawang DKI Jakarta. Bangga sih punya istri pelari. Terus sekarang istri masih berkarir di dunia atletik atau tidak? Sekarang lebih memilih Atau menjadi ibu rumah tangga? lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena lebih menghargai saya sebagai suami. Saya yang kerja keras untuk mencari nafkah buat keluarga. Itu yang saya bilang. Dari situ banyak sih saya juga punya utang sama dia, di mana dia tidak melanjutkan karirnya karena mempunyai seorang anak harus bisa dijaga dan dirawat. Jadi saya juga banyak berutang budi sama dia, dan saya selalu salut sama dia karena dia juga salah satu sosok yang motivasi saya terus di dunia sepak bola. Baik di saat karir saya ada jatuh sedikit, pasti dia yang salah satu Kasih semangat ya? semangat. Makanya yang tadi saya bilang, di balik kesuksesan suami pasti Doa. istri dan doa yang mulia dari istri. Terima kasih cinta, terus dukung, jangan pernah Lelah. dan semua untuk kamu juga. Semoga sehat-sehat, terus menjadi ibu yang the best buat saya dan anak-anak. I love you. Oke, menikah di tahun 2014 Yes. dan kini sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 putri dan 1 putra. Istri Ruben pun dikenal sebagai atletik. Apakah Ruben ingin anak-anaknya mengikuti jejak karir di dunia olahraga? Aurora dan Aurero. Yang kakak namanya Aurora, yang adik namanya Rero. Aurero. Kalau mau dibilang memilih untuk Harus harus mengikuti jadi atlet atau tidak? kayaknya Ya mungkin terserah itu mereka. punya pilihan mereka. Kalau Pilihan saya mereka. sebagai orang tua, Cuman mengarahkan, saya mengarahkan mereka, saya membesarkan mereka, tetapi apa yang mereka inginkan, mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang hal-hal yang baik. Tetapi untuk memilih hidup mereka ke depan itu terserah mereka. Kita Mereka tidak punya bisa- keinginan Iya. masing-masing. Kita sebagai orang tua tidak bisa maksa. Orang tua cuman bisa mendukung, mensupport, mendoakan dan mendidik sampai menjadi orang sukses. Betul, setuju. Jadi itu pilihan mereka. Mereka mau jadi apapun, saya sebagai orang tua dukung 100%. Biar mereka yang sendiri menentukan jalan mereka ke depan. Jadi sebagai pemain sepak bola, hampir seluruh waktu dihabiskan di luar rumah. Bagaimana Ruben menghabiskan waktu bersama keluarga saat sedang bersama klub? Ketika ada waktu luang libur, pokoknya 1 dan 2 hari itu saya manfaatkan benar-benar bersama anak dan istri. Karena apa? Kita ini selalu pergi tinggal mereka. Jadi harusnya kalau ada waktu harus dimanfaatkan. Hanya ketika kalau saya balik ke rumah, pasti saya hanya di rumah. Diajak kemana-mana jarang saya jalan. Kenapa? Saya ingin luangkan waktu saya buat anak dan istri. Terutama anak-anak itu kan selalu mereka, apalagi kakak yang cewek, selalu dekat sekali sama saya. Jadi buat kamu bapak-bapak yang sudah bermain sepak bola, yang masih belum sepak bola, kalau nanti ada yang punya anak, waktu adalah emas. Ketika sudah ada di rumah, waktu itu adalah emas. Bersama anak-anak itu, di usia mereka lagi lucu-lucunya, itu itu. Mungkin bukan pas udah menikah aja ya kali ya. Jadi sebelum kita menikah juga kita harus menyempatkan waktu kita pas lagi ada libur untuk ketemu keluarga, ketemu orang tua. Sempetin ngajak orang tua untuk jalan, meluangkan waktu bersama mereka. Karena waktu kita kan mungkin jarang untuk mereka. Betul sekali. Jadi ada waktu sebentar, sehari 2 hari pun kita kalau misalkan bisa ketemu, sempatkanlah ketemu keluarga, orang tua. Kalau yang sudah berkeluarga ya ketemu istri dan anak, yang belum berkeluarga sempatkan ketemu orang tua. Karena doa dari orang tua itu sangat manjur sekali. Setuju, sangat mulia. Jadi Pesan buat anak-anak muda. anak-anak muda lah,
Tapi ya itu Pesan buat semua, bukan Apa yang anak-anak tadi muda aja, pesan buat semua. Kang Jajang bicara benar. Karena apa? Waktu itu adalah emas, luangkan waktu buat keluarga dan orang tua itu sangat penting. Karena ketika kita merasa kehilangan, itu baru kita bisa. Kita ingin putar kembali waktu tapi tidak akan bisa. Jadi berjalan waktu itu yang tadi baru sampaikan. Keluarga Lebih penting. ya keluarga adalah nomor satu sebenarnya. Keluarga dan Susah senangnya pasti keluarga. ya pasti kita kalau misalkan kita dalam mengalami kendala yang sulit, pasti kita kan nggak akan datang ke tempat orang lain. Betul. Pasti kita datang ke keluarga, ke istri. Itu. Jadi itu pesannya juga sedikit buat kita sama-sama. Bahwa waktu untuk keluarga itu sangat penting. Sangat penting dan sangat berharga. Yang masih ada punya orang tua, bahagia orang tuamu, sebisa Sempatkanlah. mungkin. Yang punya anak istri, bahagiakan mereka karena kita tidak tahu. Karena Waktu berjalan. disitulah kunci kesuksesan kita ya. Oke, itu aja. Mungkin cukup sekian dan terima kasih Terima kasih. atas perbincangan hari ini. Mungkin saya sedikit ya, mungkin ini sekalian masuk di YouTube. Saya sekalian mungkin bicara sedikit, saya bersyukur karena yang tadi baru Jajang bilang luangkan waktu buat keluarga itu sangat penting. Saya berpisah jauh sama keluarga, Papua, Jakarta. Di saat saya sekarang di posisi yang sekarang, saya merasakan kehilangan. Kehilangan adalah kehilangan orang tua ibu dan kakak saya yang benar-benar yang saya sayang. Yang sangat dekat sekali ya. Yang dua itu di saat saya lagi ingin buat mereka bahagia, mereka sudah pergi meninggalkan saya. Tapi semua sudah jalan Tuhan. Saya tidak bisa buat mereka bahagia di saat mereka masih hidup, tapi saya akan buat mereka bangga. Di saat saya masih bisa berkarir, saya bisa masih menyebarkan kebaikan sama sesama, ya masih bisa memberi, saya juga masih bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi tim. Saya akan lakukan itu. Biar keluarga, istri, mereka melihat saya, mereka juga bangga. Mungkin ada buruk jelek dari saya, jangan diikuti, guys. Nah, yang baik kalian ambil, yang buruk dibuang jauh-jauh. Oke, itu saja. Terima kasih and God bless you all. Oke, itulah pesan dari Kang Ruben. Jangan- Don't go anywhere. Yes. Ikuti acara kami terus. Pasti kita akan balik lagi. Saya akan berbincang bersama-sama Jajang mulanya di episode selanjutnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, Like, and comment, subbreaker. Subbreaker. Oke, Oke. Thank you. papar dia. Guys.